dapat kiriman lagi PS Vita Slim ya. Ntar saya mau bikin tutorial cara pengetesan atau pengecekan PS Vita Slim biar kalian yang baru beli bisa ngetes detail, jangan sampai ada minus ya, kayak tombol-tombol nggak berfungsi gitu ya. Ntar saya ajarkan. Oke, saatnya kita unboxing. Saat unboxing hati-hati ya, jangan sampai kardus bawaannya. Kalau kalian dapat dusnya, tugas unboxing bukannya jangan sampai kena bagian dusnya, nanti baret jadinya kurang bagus. Nah, ini kebetulan masih dus bawaan ya. Yang pertama saya lakukan ketika dapat barang seperti ini, sebentar saya ganjel dulu nih kameranya biar agak lumayan tinggi. Nah, yang saya lakukan pertama ngecek ini dapat kaset ya, ngecek serial numbernya. Cuman sayangnya untuk PS Vita Slim ini terbuat dari kertas ya, kadang suka pada kekletek ya. Nah, saya cocokkan serial numbernya, karena kalau PS Vita itu kan biasanya di pengaturan tuh ada tuh serial numbernya, kalau PS Vita nggak ada. Nah, kita cocokkan di bagian belakangnya apakah serial numbernya sama. Nah, sama. Selanjutnya pengecekan selanjutnya yaitu bodi. Jika bodinya banyak debu seperti ini, kalian tidak perlu khawatir ya. Di video sebelumnya saya udah ajarin, udah kasih tips bikin video tutorial cara membersihkan PS Vita. Nah, setelah itu kita cek kelengkapan yang dikasih. Info dari seller kan full set nih. Kalau full set berarti ada manual book dan charger. Chargernya terdiri dari adapter, kabel USB dan kabel power. Ini adapter yang ori seperti ini ya. Jadi kalau ini made in China, cuma ini ori. Kalau kalian biasa paham, ntar saya bikin video tutorial cara bedain yang ori dan KW. Nah, kalau yang ori seperti ini ya kabelnya. Nah, ini mungkin bukan bawaan nih. Ini bukan bawaan. Karena mestinya nggak seperti ini. Maksudnya ini buluk banget, sedangkan ini lumayan ya. Ini kondisi kurang begitu bagus, ntar dibersihin bagus lagi. Ini manual book. Kalau ini kayaknya bukan bawaan deh. Nah, ini manual booknya seperti ini. Ini kaset juga, kalau dapat aksesoris kita cek. Ini Japan sepertinya. Nah, setelah itu kita cek PS Vitanya. Kita nyalakan dulu. Sebentar. Nah, selanjutnya saya masuk ke welcome pack. Di welcome pack ini kita bisa tes touchscreen belakang, terus kamera depan belakang, terus sensor aksis, sama mic, sama speaker, sama ini. Tunggu ya. Ini Kak.
Saya sembari nyari. Saya biasanya untuk tes analog pakai game Uncharted ya, kasetnya. Kemana ya kasetnya tadi ya? Sebentar. Nah, ini untuk kita pencet dulu. Nah, seperti ini. Touchpad belakang, lihat ya, yang apa, bola dunia yang di belakang itu gerak-gerak, artinya touch belakang itu berfungsi. Terus kita cek kamera. Nah, ini kamera depan. Kameranya jangan berharap banyak ya, karena ini kan konsol lama, jadi kameranya pasti belum sebagus handphone zaman sekarang. Setelah itu kita cek sensor aksisnya. Nah, simbolnya ini ya. Kita gerak-gerakan sambil nunggu nih simbol ya, simbol untuk keluar. Nah, kita pencet exit. Selanjutnya kita tes mic. Kita pencet tahan ya. Tes 1 2 3. Nah, berfungsi. Saya hapus dulu. Saya volume maksimalin. Kalau volumenya ada tulisan AFLS, kita ke menu pengaturan, di sana di pengaturan suara saya kasih lihat ya. Di sini kita unchecklist dulu. Ini jika udah di checklist ya. Ini kita ke sound. Nah, terus ininya di unchecklist. Nah, ini kan kalau di checklist kan dia cuman berapa ya? Cuman segini doang ya maksimal. Kalau di unchecklist dia bisa full. Seperti ini. Selanjutnya untuk pengetesannya, dekatan sisi kiri dan kanan ke telinga. Apakah suaranya sember atau kecil, terketahuan. Nah, setelah itu kita tes earphone-nya. Oke. Cukup ini aja untuk pengetesan di menu kompak ya. Kita tes tombol-tombolnya di menu browser. Sebentar. Oh, ini ternyata kayaknya ada kasetnya lagi deh. Oh iya, kaset aspal. Nah, sekalian kita, karena ini minta disconnect disambungin ke wifi, sekalian kita sambungin dulu ya. Sekalian tes wifi juga. Oh, sebentar. Oh, ini tadi sebentar, kalau mau koneksiin ke wifi di sini di pengaturan. Nah, network, wifi setting. Terus kita cari wifi di rumah kita. Kalau nggak ada, kita coba unchecklist dulu. Kita checklist lagi. Nah, sebentar, ini belum connect ya, masih nyari.
Kemungkinan wifi di rumah saya minta di restart ya, ini belum kebaca. Mungkin tutorial cara koneksiin wifi di, oh ini udah keluar. Kita masukin passwordnya. Kemungkinan kalau nggak mau koneksi, itunya alat wifi nya minta di restart ya. Nah ini kayaknya minta di restart dulu. Minta restart dulu. Setelah itu kita tadi yang tadi sebelumnya mau ngetes tombol-tombol ya. Nah kita tes tombol, perhatikan di layar ya, kita tombol L, tombol R itu gerak ya. Kalaupun nggak gerak, dengaran suaranya itu udah normal. Kita tombol kotak tuh, dia menghapus ya. Terus tombol segitiga, tombol bulat lagi, terus tombol X, nah terus selanjutnya tombol arah. Nah selanjutnya kita tombol tadi yang mana yang belum ya, select star. Di sini nggak bisa nih, sebentar. Nah, star bisa. Biasanya saya untuk tombol select star saya masuk game dulu ya. Nah ini tombol arah kiri. Untuk analog kanan belum saya bisa tes di menu ini. Sebenarnya kalau udah koneksi ke wifi ya, tertampilan misalnya kita nyari gambar mobil ya, ntar bisa buat zoom gitu ya, buat ngezoomin gambarnya atau ngecilin besarin gitu. Nah kalau ini bisa. Nah yang belum dites yaitu tombol select. Oh ya, tombol ini perlu dites juga ya, tombol volume minus, terus yang plus. Nah selanjutnya kalian tes juga touchscreen. Sebenarnya ada nama aplikasi buat ngetes ya, cuman syaratnya kalian PS Vita-nya harus udah CV ya, namanya Vita Tester. Dia bisa buat ngetes lebih detail lagi, semua tombol touchscreen depan belakang bisa dites. Ini biasanya kalau ngetes cuman ini. Ntar saya tunjukkan ya di video selanjutnya ya, karena ini posisinya masih, oh ini udah CV sih, cuman aplikasinya belum ada. Kita coba saya nyalain laptop dulu, saya masukin softwarenya biar kalian bisa tahu cara pengetesannya ya kalau pakai aplikasi. Nah kebetulan ini ada game Uncharted ya. Kalau kalian nggak ada, mungkin kalian coba game-game yang lain buat ngetes tombol select sama analog kanan, karena ini yang dua ini yang tadi saya belum tes. Nah kebetulan ini ada game Uncharted, saya tes buat ngetes sebentar. Kemungkinan ini belum permanen ya, saya lihat, saya cek dulu. Tahu permanen atau enggaknya di mana sih? Untuk permanen itu biasanya pakai Enso dan firmware-nya itu 360 atau 365. Selain itu masih belum permanen. Ini 374 ya, belum permanen. Kita koneksiin ke handcore dulu. Untuk koneksi ke handcore ini biasanya gagal, biasanya berhasil ya. Kalau gagal dia restart, kita coba lagi. Biasanya nyampe 3 kali atau lebih. Ini kita pilih install setelah masuk aplikasi handcore. Nah terus exit. Nah setelah itu kita coba pakai game Uncharted. Saya lebih suka game Uncharted karena lumayan akurat ya, gitu, buat pengetesan lumayan enak.
Untuk PS Vita Slim normalnya baterainya itu sekitar 6 jam ya kalau dipakai dari 100% sampai habis. Kalau untuk PS Vita Fat sekitar 4 jam bahkan lebih sih, untuk itu normalnya. Kalian juga ntar tes ini ya, saya coba tes chargernya sama kabel USB nya kabel pemindah data. Untuk pengetesan kabel data buat yang PS Vita OFE tinggal dicolok aja ke laptop atau PC. Kalau misalnya kedetek berarti normal. Kalau misalnya udah CV, tesnya buat mindah data kecilan aja. Kayak ini saya mau mindah data yang aplikasi Vita Tester ya. Cuman sini mau saya tes dulu pakai Uncharted buat ngetes analog. Sebenarnya banyak game yang buat tes analog sih, cuman saya paling suka pakai game Uncharted. Ini sembari nunggu, sembari saya nyoba chargernya yang tadi ya. Ini masih intro kali ya nyebutnya. Kecerahannya kita fullin. Oh ya, jika kalian mic-nya nggak bisa berfungsi saat tadi pengetesan, di sini ya. Jadi kalian cuman tekan tombol ini yang lama. Nah, ini keluar, kalian drag ke bawah. Nah, ini ntar di uncheck list. Itu jika mic-nya nggak berfungsi. Nah, ini udah. Kita tesnya, saya biasa tesnya maju, mundur, kiri, kanan, diulangi banyak 3 kali. Dilepas ya ini ya. Jadi kalau ini langsung lepas analognya, lihat yang analog kiri, saya lepas. Jadi nggak ditahan. Setelah itu kita tes muter ya. Muter kanan, terus muter kiri. Terus analog kanannya ini dites juga, kanan, kiri, bawah, atas, bawah, atas, kanan, kiri, terus muter. Oke, ini tombol selectnya belum ya. Kalau di game ini bisa nih dipencet, dia keluar menu di sini. Ini start. Nih pencet select, keluar ya. Saya tes chargernya ya. Chargernya sendiri bisa menggunakan kabel atau chargernya HP Android ya. Saya bertahun-tahun aman sih pakai HP Android. Kalau saya saranin yang ori ya, misalnya punya Samsung atau punya Oppo yang ori, bukan charger sekarang kan mereknya banyak tuh, takutnya wattnya terlalu besar. Nah, ini kita colok. Nah, ini merah ya, sebelumnya warnanya hijau. Saya coba dulu. Nah, bisa colok. Terus di sini indikatornya dia ada simbol petir ya, atau simbol setrum. Nah, selanjutnya pengetesan yang tadi saya mau mindah data ya. Seperti info tadi, kalau misalnya belum CFW, masih OV, masih original, kalian tinggal colok ke laptop. Kalau kebaca, biasanya ada notifikasi di pojok kanan bawah layar ya. Itu ada USB yang masuk. Nah, itu artinya normal. Kalau seperti ini tandanya ini sebelumnya orangnya makainya pakai jaringan WiFi ya. Saya ganti dulu dengan pencet start. Terus kalian ganti dengan USB. Nah, ini kalian juga bisa nentuin ntar pindah datanya ke memori atau ke SD2 Vita. Kita pencet select. Saya pindah dulu datanya.
Udah selesai, kita pencet X untuk cancel. Selanjutnya, oh ya, kalau 374 ini kadang kalau kita habis masukin software gitu ya, dia langsung error. Makanya lebih baik PS Vita-nya itu dibikin 360 atau 365 biar permanen. Caranya kalian keluar dulu, pencet tombol home, terus keluar, terus masuk lagi. Habis itu kalian, ini kan normal lagi, install yang Vita Tester tadi. Oh sorry, yes no-nya tergantung region PS Vita ya. Kalau ini kebetulan yes-nya bulat, no-nya X. Vita Tester kita install dulu. Nah, ini Vita Tester. Di sini kalian bisa cek semua fungsi-fungsi tombol ya. Ini ada R, lihat di tampilan R, tombol L dikedip-kedip ya, kotak, segitiga, bulat, X. Tuh di sini juga bisa cek analog, select, start, arah kanan, kiri, atas, bawah, terus touchscreen depan. Pengetasnya seperti ini ya, kalian lihat ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa dipencet ketahuan, nah terus ini belakang, lihat ya yang di layar. Nah selanjutnya kalian jika punya kaset, kalian bisa tes dengan masukin game ya dari atas ya. Terus selanjutnya udah sih, udah semuanya. Tinggal kita bersihkan biar PS Vita-nya mulus lagi. Paling yang tadi belum dicek yaitu WiFi ya, karena minta di restart sepertinya. Demikian tutorial dari saya cara pengetesan PS Vita. Saya berharap dengan video ini ketika kalian membelinya jangan sampai ada yang tidak berfungsi. Takutnya udah misalnya beli di marketplace ya, biasanya kan batas waktu 3 hari nih, kalian belum ngetes total ya, terus ternyata arah kiri atau tombol segitiganya belum dicoba, ternyata pas sudah lewat dari 3 hari ternyata nggak berfungsi, kan sayang banget ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, bantu saya subscribe ya dan like biar saya lebih semangat lagi membuat videonya. Oke, thank you.